Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Albintani Pejuang Cerdik. Kali ini saya akan membahas seputar surat yang sudah lama, tidak lama, yang setengah bulan sudah hampir beredar, tanggal 4 Februari tahun 2022. Berarti sekarang tanggal 19, berarti kurang lebih hampir setengah bulan surat ini pertanggalnya. Nah, seputar pendaftaran seleksi administrasi PPG atau Pendidikan Profesi Guru tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tentu Direktorat GTK. Nah, di sini jika dilihat permasalahan-permasalahan guru yang terjadi, diantaranya seputar persyaratan administrasi. Nah, sebenarnya di sini sudah cukup jelas, sudah sangat cukup jelas malah. Makanya tidak begitu panjang dan tidak perlu penjelasan. Karena bukan bentuk undang-undang dia. Kalau undang-undang perlu ada penjelasan dan seterusnya. Perlu penafsiran dan seterusnya. Nah, kalau surat atau juknis, apalagi seputar hanya pendaftaran, itu biasanya sudah jelas. Nah, diantaranya di sini poin C. Nah, di sini hasil pindai. Nah, di sini ada poin terakhir bagi guru non PNS. Nah, sama juga asli atau fotokopi. Sebenarnya pendapat saya, jika Bapak Ibu memposting SK asli pun, SK itu tidak mungkin disalahgunakan. Nah, sebenarnya hanya saja entah kenapa dan apa namanya, banyak guru yang memfotokopi untuk melegalisir. Nah, permasalahannya tidak di sana. Permasalahannya adalah ketika SK Bapak Ibu itu adalah SK kepala dinas, maka yang harus menandatangani itu adalah ya kepala dinas. Nah, yang banyak ditolak permanen SK kepala dinas yang tanda tangan bupati. Nah, ini saya tidak tahu literasinya bagaimana. Nah, makanya Bapak Ibu, SE ini perlu dipahami. Makanya di atas SIM PKB itu, nah, Anda belum memenuhi syarat atau belum terpanggil sebagai sasaran PPG berdasarkan surat edaran ini. Nah, nanti juga berdasarkan surat edaran ini maka ditolak permanen. Karena sini sudah dijelaskan bahwa apa namanya, asli atau fotokopi dari Dinas Pendidikan kabupaten kota ini maksudnya sesuai dengan tingkatannya itu loh Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya kita mendapat awal SK kita dulu pernah honor adalah honor dinas pendidikan, maka yang tanda tangan itu kepala dinas pendidikan. Nah, dinas kepala pendidikan itu ada dua sekarang. Nah, jika di SD SMP yang tanda tangan itu dinas pendidikan kabupaten atau kota. Jika di Bapak Ibu guru honornya di SLTA, SMA atau SMK, SLB, maka yang tanda tangan itu adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, ini masa nggak ngerti juga, masa harus dijelaskan secara detail, kan ini tidak perlu lagi karena undangnya sudah berjalan. Sudah jelas seluruh Indonesia itu sudah tahu bahwa SD, SMP itu di bawah naungan kabupaten kota, sedangkan SLTA dan SLB di bawah naungan provinsi. Nah, ini juga jika misalnya dia honor daerah atau Honda sering disebut, maka yang tanda tangan sesuai kabupaten kotanya. Kan nggak mungkin Honda ditandatangani kepala dinas. Nah, ini yang perlu literasi Bapak Ibu guru semua. Jadi barangkali yang sudah ditolak permanen menjadikan pelajaran bahwa tahun ini serius secara detail
per poin itu dipahami. Nah, memang sepertinya banyak bermasalah di sini. Nah, di sini maksudnya di sini tidak disebutkan ada honor sekolah, tidak ada. Maksudnya tanda tangan Kepsek di sini tidak diakui, honor sekolah atau SK komite di sini tidak diakui. Makanya mulainya itu di eh, apa namanya, dinas pendidikan yang tanda tangan maksudnya. Nah, yayasan di sini diakui. Nah, karena dia memang pendidikan yang diakui oleh negara. Sedangkan honor sekolah atau SK kepala sekolah itu sebenarnya tidak diakui karena ada undang-undang yang melarang. Itu masalahnya. Walaupun perlu. Nah, jadi sebenarnya jika Bapak Ibu mengurus dari awal-awal, sebenarnya bisa saja apa namanya minta diperjuangkan oleh kepala sekolah seputar SK. Nah, namun sekarang kan tidak bisa lagi ya, karena sudah berjalan pendaftaran, tinggal beberapa hari lagi. Jika hari tanggal 19 berarti kurang lebih jika akhir 23, nah kurang lebih 4 hari lagi sudah berakhir. Nah, jika misalnya ada jalan barangkali satu kabupaten kota, jika misalnya honor sekolahnya banyak, bisa datang ke dinas pendidikan menjelaskan. Nah, tidak meminta dari segi gaji ke dinas pendidikan, namun hanya membantu sebagai syarat untuk mengikuti PPG. Nah, harus dijelaskan, jangan tiba-tiba ujub-ujub minta SK, tentu tidak bisa. Namun ketika dijelaskan barangkali bisa, karena ini penting. Sudah honor lama, terus juga memang sudah membangun apa namanya di daerah tersebut, masa tidak bisa dibantu. Nah, jika memang benar datanya, tentu apa namanya dinas tersebut tersentuh juga. Misalnya sudah 5 atau bahkan puluhan tahun sudah honor namun tidak diakui. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu, kita tidak boleh apatis seputar SK. Saya sangat sering menyampaikan kepada kawan-kawan agar diurus. Karena ketika kita mengalami seperti ini tentu sangat terkendala dan kita sendiri yang rugi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini salah satu permasalahan Bapak Ibu guru yang menafsirkan sendiri dari legalisir atau fotokopi SK ini. Sebenarnya jika dipostingnya asli, karena di sini sudah dijebuskan, Bapak Ibu perlu ketahui untuk pengajuan NUPTK itu tidak diminta legalisir, wajib yang asli. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu mungkin masih ingat, ketika mengurus NUPTK, yang diminta itu semuanya data asli kita. Dari ijazah S1, dari ijazah SD hingga S1, itu semuanya yang asli, scan. Nah, tentu kan ini lembaga negara, tentu tidak mungkin disalahgunakan. Sebenarnya upload saja, scan saja SK asli, jadi lebih aman. Nah, daripada Bapak Ibu fotokopi legalisir, nanti salah yang menandatangani, maka otomatis dan pasti ditolak permanen. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Saya juga heran, kok masih banyak yang fotokopi legalisir. Nah, nanti ketika di sini di atas, tidak ada. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapat LPTK, maka fotokopi legalisir untuk diantar secara fisik ke kampus, betul, barulah dibuat fotokopi legalisir. Nah, tapi untuk pendaftaran administrasi lebih aman itu menggunakan yang asli, karena sudah jelas di situ ada tanda tangannya. Nah, kalau fotokopi legalisir, nah yang terjadi sekarang ini banyak salah tanda tangan. Nah, yang pertama yang beredar itu, yang memposting ditolak permanen itu, dia honor
dinas yang tanda tangan, dia honor kontrak. Berarti kan yang harus tanda tangan adalah Bupati Honda dia. Namun yang tanda tangan kepala dinas. Ini kan nggak ngerti. Nah, salah sasaran jadinya. Entah menitip, entah bagaimana, nggak tahu. Entah kurang literasi. Nah, yang berikutnya ada juga SK terbaru kalau tidak salah itu saya lihat. Yang diposting SK terbaru. Saya yakin dia tidak melihat data di Dapodik. Sedangkan di Dapodik itu yang diakui kan S1 dan data sudah dikunci per 30 Januari. Sesuai dengan surat edaran ini juga. Nah, jadi yang di atasnya. Nah, ini data terakhir itu adalah diambil pemutakhirannya itu tanggal 30. Oh ya, surat sebelumnya kalau tidak salah. Nah, jadi 30 Desember. Juga disebutkan di ketika muncul di SIM PKB itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu permasalahan-permasalahan yang terjadi yang memang perlu penambahan literasi bagi Bapak Ibu guru serta kawan-kawan karena ini serius tentang karir. Nah, jika main-main ya tentu hasilnya juga main-main. Nah, kalau syarat-syarat yang lain barangkali tidak begitu ragu dan pasti karena S1 misalnya sudah jelas. Ini SK pengangkatan pertama. Nah, ini juga ini maksudnya legalisirnya. Nah, jadi posting saja yang asli ini lebih aman. Yang ini SK, nah ini fotokopinya yang harus menandatangani. Nah, ini SK pembagian tugas sudah jelas. Hanya saja di sini dipermasalahkan kalau tidak salah katanya jika ada yang kosong. Nah, dia terpanggil. Nah, ini juga bermasalah. Misalnya ada 1 tahun kosong. Nah, ini bagaimana? Nah, itu memang mau tidak mau harus mengambil tahun yang lain. Nah, ini ribet nih. Jika dia mengambil tahun, membuat tahun yang kosong berarti berbohong. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga mengerti tentang poin C, nomor terakhir ini, yaitu SK untuk guru non-PNS itu yang menandatangani itu sesuai SK yang Bapak Ibu miliki. Nah, jika SK Bapak Ibu itu dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, tentu kepala dinas yang tanda tangan. Jika Honda, tergantung Bapak Ibu di mana, kabupaten atau kota, honor daerah. Yang tanda tangan itu adalah bupati atau wali kota. Nah, begitu juga jika GTT atau guru tidak tetap di SMA, SMK, dan SLB. Maka yang tanda tangan itu gubernur. Sudah jelas. Nah, itu tidak perlu lagi diceritakan, disampaikan. Itu sudah hal yang dianggap oleh panitia nasional ini tahu karena sudah sering ini seputar persyaratan-persyaratan kewenangannya, sesuai kewenangannya yang menandatangani ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.